Assalamualaikum ya guys. Hari ini kita akan menguak misteri mustika rantai babi yang legendaris. Kita akan membahas berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan dan miliki. Rantai babi ini awalnya adalah kepunyaan Raja Babi. Lalu bagaimana manusia bisa mendapatkan rantai babi? Sedangkan Raja Babi itu sendiri anti tembak dan anti bacok yang tidak akan bisa mati dengan mudah. Manusia mendapatkan rantai babi ketika Raja Babi kawin ketika momen bulan purnama. Itulah saat yang sangat tepat sekali. Ketika Raja Babi kawin, di saat itu Raja Babi biasanya menaruh rantai babinya yang dari taringnya itu di patahan ranting pohon yang kecil yang kira-kira 1 meteran tingginya. Di saat seperti itu, biasanya dimanfaatkan oleh manusia yang ingin memiliki mustika rantai babi. Yang dimana di saat-saat itu mereka mengintai. Dan mengintainya itu biasanya di atas pohon yang sangat tinggi. Karena sampai jika ketahuan oleh Raja Babi, mereka akan dikejar hingga sampai benar-benar kena dan terluka. Oleh karena itu manusia biasanya mengintainya di tempat-tempat ketinggian seperti pohon. Setelah mengintai di saat Raja Babi yang memiliki mustika rantai babi yang biasanya diikuti oleh gerombolannya yang ada di sekitaran, yang biasanya mereka juga ikut menjaga ketika Raja Babi kawin. Ketika lengah, manusia itu bisa mengambilnya dengan tongkat yang panjang untuk mengambil mustika rantai babi yang diletakkan di patahan ranting pohon kecil yang 1 meteran tingginya itu. Dan jika sudah benar-benar bisa mendapatkan mustika rantai babi itu, bisa melar ya guys, walaupun kecil ukurannya, seukuran koin ya, koin yang besar, sangat bisa melar sekali, bahkan bisa melewati ukuran tubuhnya manusia, dari kepala hingga sampai kaki, jika itu benar-benar asli, dan terasa gatal bagi yang mencoba bukan pemiliknya. Seandainya pemilik asli terasa gatal itu biasanya jika menggunakan mustika rantai babinya sendiri, itu tandanya biasanya kodam Raja Babinya butuh makan. Kalau makan dikasih kacang tanah mentah dan talas mentah yang ditaruh di sebelahnya mustika rantai babi itu sendiri. Keistimewaan, bila tahu kuncinya mustika rantai babi, pemiliknya bisa untuk halimun, sehingga orang lain pun tidak akan bisa melihat dan tidak akan nampak pemilik mustika rantai babi itu sendiri. Mustika rantai babi ini juga bisa untuk meraih jabatan dengan cepat ya guys, kenaikan jabatan. Dan bisa mendapatkan duit gaib yang sangat-sangat banyak sekali, dan ada imbal baliknya, yaitu darah biasanya. Terus walaupun rantai babi tidak dibawa pemiliknya dan ada di rumah, dan pemiliknya berada jauh sekali dari rumah pemiliknya, bisa memanggilnya. Misal mustika rantai babi itu ada di rumah pemilik, misal ada di Jogja, terus yang punya mustika rantai babi ada di kota Surabaya. Mustika rantai babi ini bisa dipanggil terus hadir di tangannya ya guys, di tangan pemiliknya dengan sendirinya. Begitulah keunikan dan anehnya mustika rantai babi ini. Rantai babi biasanya menyimpannya bukan di lemari atau gedung pusaka atau di kotak kayu, tapi pemiliknya mustika rantai babi ini biasanya menyimpannya di tempat pembuangan air atau jamban yang disebut selokan. Dan di situ rantai babi dikubur ya, kira-kira 10 cm dalamnya.
terus dikasih batok kelapa biar tidak kotor mustika rantai babi itu. Biasanya kodam raja babi akan mencari cacing tanah untuk sebagai makanannya. Konon rantai babi bisa diwariskan ke anak cucu dengan sendirinya setelah pemilik mustika rantai babi meninggal. Berbeda lagi dengan mustika-mustika lainnya yang tidak bisa diwariskan dan mustikanya bisa hilang dengan sendirinya. Begitulah ya guys rahasianya penyimpanan mustika rantai babi. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe ya. Subscribe terus, komen, dan jangan lupa juga like selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.